Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas dengan rahmatnya kita masih diberikan nikmat iman dan Islam dan masih diberikan kesehatan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, beserta sahabatnya dan beserta umatnya hingga pada akhir zaman ini. Ya, di sini saya sebagai Ketua Umum BEM FEB akan sedikit menjelaskan terkait kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu upgrading kesekretariatan, yang dimana untuk pada saat ini kita tidak bisa melaksanakan seperti hal biasanya dengan tatap muka langsung. Tapi di sini insya Allah dengan adanya tayangan video terkait upgrading kesekretariatan itu bisa buat bermanfaat untuk sekretaris-sekretaris yang ada di IKBM FEB, khususnya sekretaris umum maupun sekretaris departemen. Fungsi dari kegiatan ini yaitu adalah untuk memberikan pemahaman terkait kesekretariatan dan administrasi, khususnya untuk sekretaris umum dan sekretaris departemen. Semoga dengan ada kegiatan ini, sekretaris umum dan sekretaris departemen dapat lebih paham terkait aturan-aturan atau mekanisme administrasi yang ada di IKBM FEB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin sebelumnya kita belum pernah bertemu, atau mungkin kita pernah bertemu tapi belum tahu ini siapa gitu. Jadi perkenalkan, nama saya Asri. Saya adalah dosen baru untuk mata kuliah Bahasa Indonesia dan saya ditempatkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya untuk program studi manajemen. Nah, sekitar beberapa minggu yang lalu, mungkin tepatnya 2 minggu yang lalu ya, saya di WhatsApp oleh Hema untuk memberikan materi tentang kesekretariatan. Nah, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat nih kepada kalian semua atas terselenggaranya acara ini. Karena kenapa? Acara ini bagus banget untuk mengasah skill kebahasaan kalian ya. Dari training ini juga akan membuat keterampilan menulis kalian, khususnya ya, karena kesekretariatan itu tidak jauh dari tulis menulis. Keterampilan menulis kalian insya Allah harapan saya harusnya bisa menjadi lebih baik lagi. Saya juga sangat mengapresiasi acara ini dan saya harap semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nanti kalau ada pertanyaan seputar kesekretariatan ataupun tulis menulis tentang bahasa surat dan lain sebagainya yang ada di lingkup kebahasaan, mungkin nanti kita bisa membuka forum sehingga kita bisa berdiskusi di sana. Untuk forumnya sendiri juga bebas ya, saya serahkan kepada kalian. Pokoknya yang memudahkan kalian saja, tidak mempersulit kalian sama sekali. Misalnya kita akan membuat grup WhatsApp ataupun Zoom juga, jika kalian berkenan kita bisa membuka diskusi di sana. Nah, karena background saya dari kebahasaan dan pendidikan ya, jadi mungkin saya akan memfokuskan materi ini pada segi kebahasaan saja. Karena untuk materi kesekretariatan secara menyeluruh mungkin sudah bukan kapasitas saya. Kenapa? Karena untuk materi kesekretariatan itu sendiri biasanya ada dalam lingkup administrasi perkantoran ataupun kesekretariatan itu sendiri. Jadi di sini saya hanya akan menyampaikan inti dan tugas dari seorang sekretaris itu seperti apa sih. Nah, ini pun berdasarkan dari pengalaman yang pernah saya lakukan. Jika berbicara tentang kesekretariatan, apakah sebenarnya kita sudah memahami betul apa makna dari kesekretariatan itu sendiri? Coba tanyakan pada diri sendiri. Karena sudah seyogianya menjadi seorang sekretaris itu termasuk tanggung jawab yang cukup berat loh. Mengapa? Ayo kita lihat pembahasannya. Nah, untuk materinya sendiri, saya akan membaginya menjadi 3 bagian. Pertama, saya akan membahas tentang pengertian sekretariat secara umum, beserta peran,
fungsi dan tujuan sekretariat itu sendiri. Jadi, karena materinya sangat luas, saya sudah petakan beberapa konsep yang seharusnya sudah sesuai dengan lingkup kalian ya. Nah, kalau konten kedua ini, saya akan membahas tentang korespondensi bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, korespondensi itu kalian juga sudah mengetahui ya, bahwa tentang surat menyurat. Jadi, saya akan memetakannya menjadi bagaimana cara menulis surat yang baik dan benar, struktur surat, bahasa surat, dan lain sebagainya. Kita akan bahas di konten kedua ini. Nah, di sesi ketiga, saya akan bahas tentang adab dan etika meminta tanda tangan. Sesuai dengan request kalian semua, nanti saya akan coba jelaskan bagaimana menggunakan bahasa yang santun beserta etika yang harus kalian lakukan ketika kalian akan meminta tanda tangan pada jajaran dekanat ya, seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya punya pertanyaan nih. Apakah kamu sudah mengetahui perbedaan antara sekretaris, sekretariat, dan kesekretariatan? Coba, kira-kira kalian sudah tahu atau belum? Apakah maknanya sama saja, atau itu hanya sekedar perbedaan cara menulis saja? Yuk, lanjut ke pembahasannya. Nah, sekarang kalian coba perhatikan gambar yang tertera pada screen kalian. Nah, di sini ada gambar dan terdapat 3 buah kata, yaitu sekretari, sekretum, dan etimologi. Kira-kira maksudnya apa ya? Ada yang tahu? Nah, jadi secara etimologi, sebelumnya etimologi merupakan cabang ilmu bahasa yang menyelidiki asal-usul kata ya. Nah, jadi kata sekretari ini berasal dari bahasa Latin secretum. Secretum ini berarti rahasia ya. Nah, ada kata secret nih dari bahasa Inggris. Nah, dalam bahasa Indonesianya berarti rahasia. Waduh, berhubungan dengan rahasia tentunya berat sekali ya. Sudah pasti seorang sekretaris itu harus bisa menyimpan rahasia dengan baik dan tidak boleh istilahnya comel. Selain itu, juga dikenal turunan kata lain, yaitu sekretarius atau sekretarium, yang berarti seseorang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan rahasia. Itu sampai saya bold, karena tanggung jawab seorang sekretaris itu besar sekali. Di sisi lain, seorang sekretaris juga berperan sebagai pembantu seorang kepala atau pimpinan dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan detail. Jadi, kalau dalam suatu organisasi, tugas sekretaris itu pasti selalu bersamaan dengan ketua dari organisasi tersebut. Kalian misalnya bersama dengan ketua umum ya dari BEM itu sendiri, ataupun ketua umum dari himpunan-himpunan itu sendiri. Jadi hati-hati kalau cinlok ya, coba untuk profesional. Nah, selanjutnya kita akan mengarah pada pengertian sekretaris, sekretariat, dan kesekretariatan dalam kamus babon kita. Apakah itu? Betul sekali. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Tadi saya menyebutkan istilah babon. Kenapa saya bilang babon? Karena KBBI itu adalah hal yang wajib untuk dimiliki oleh seorang sekretaris. Babon itu berarti induk atau naskah sumber ya. Saya biasanya menyebutnya sebagai sumber dari segala sumber kebahasaan. Jadi, kalian belum sah menjadi seorang sekretaris kalau kalian belum familiar dengan ini. Jadi, silahkan install aplikasinya di HP kalian dengan kata kunci KBBI edisi kelima. Cari yang gambarnya seperti ini. Ini sah dikeluarkan oleh Badan Bahasa. Nah, kenapa ini bisa menjadi sangat penting untuk kalian miliki? Karena seorang sekretaris pekerjaannya tidak jauh dari perkara tulis-menulis ya. Tentunya kalian harus memiliki kamus ini untuk mengecek kebenaran kata yang kalian pilih.
Kira-kira apakah sudah sesuai dengan ejaan yang ada? Tapi tidak usah takut, saya sudah berikan solusinya di sini. Jadi mangga, langsung diunduh tanpa banyak alasan lagi. Aplikasinya gratis, mangga. Nah, kembali ke materi lagi. Jika merujuk pada KBBI edisi kelima ini, pengertian dari sekretaris, sekretariat, dan kesekretariatan itu berbeda. Seperti yang kalian bisa lihat, sekretariat adalah bagian organisasi yang menangani pekerjaan dan urusan yang menjadi tugas sekretaris atau kepaniteraan. Sedangkan sekretaris merupakan orang. Di situ difokuskan ya, bisa itu pegawai atau anggota pengurus yang diserahi pekerjaan tulis-menulis, surat menyurat, dan sebagainya. Juga bisa dikenal dengan istilah penulis atau panitera. Nah, tetapi ada tapinya nih. Saat saya mencoba mencari kata kesekretariatan dalam KBBI, kata tersebut tidak muncul. Ini berarti penggunaan kata kesekretariatan itu tidak baku atau mungkin tidak benar atau mungkin juga belum diusulkan pada badan bahasa. Kita tidak tahu ya, tapi ya sudah, tidak apa-apa karena kata kesekretariatan itu sendiri sudah terlanjur banyak dipakai, bahkan sudah ada beberapa teorinya dalam ilmu sekretariat itu sendiri, jadi kita pakai saja dulu. Nah, sampai sini semoga masih bisa dipahami ya. Sekali lagi, kita merujuk pada KBBI. Di sini, saya menyimpulkan bahwa pengertian sekretaris jika mengacu pada KBBI adalah orang yang diberi tanggung jawab untuk mengurus pekerjaan tulis-menulis, korespondensi, dan sebagainya. Di sini, kata orang saya bold karena kita harus bisa memfokuskan bahwa sekretaris itu adalah orangnya, bukan kegiatan atau sebuah tempat. Jadi, jangan sampai keliru untuk membedakannya. Selanjutnya, kata sekretariat sendiri berarti bagian dan tempat dari seorang sekretaris dalam melakukan pekerjaan di bidang sekretariat. Di sini, kata bagian dan tempat saya bold karena kata sekretariat itu sendiri mengacu pada sebuah tempat dan bagian. Nah, di sini saya juga mengutip pengertian sekretariat dari Saiman. Beliau berpendapat bahwa sekretariat merupakan tempat terjadinya aktivitas kerja yang sifatnya tetap pada suatu kantor atau tempat tertentu yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan bersama. Saiman juga mengatakan hal yang sama dengan KBBI, bahwa sekretariat itu mengacu pada tempat. Sekali lagi, jangan sampai keliru dan tertukar dengan kata lainnya. Nah, yang terakhir adalah kesekretariatan. Sekali lagi, saya mengutip pendapat dari Saiman yang menyatakan bahwa kesekretariatan adalah aktivitas yang dilakukan pada sekretariat menunjukkan tata kerja atau proses kerjanya sekretariat. Hal ini berarti kesekretariatan adalah sebuah aktivitas yang dilakukan. Jadi jangan sampai tertukar maknanya antara satu dan lainnya. Supaya kalian lebih mudah mengingat maknanya, hafalkan saja kata-kata yang saya bold tadi. Sekretaris berarti orang, sekretariat berarti tempat, dan kesekretariatan berarti aktivitas. Jadi, insya Allah tidak akan tertukar lagi. Nah, gimana? Sudah ingat? Kalau sudah, coba jawab pertanyaan di bawah ini. Bunga adalah seorang A. Sekretariat, B. Sekretaris, C. Sekretaris, D. Sekretariat. Selanjutnya, coba jawab pertanyaan yang ini. Titik-titiknya ada di Jalan Taman Sari nomor 1 Bandung. Jawabannya apakah A. Kesekretariatan,
B. Sekretariat, C. Sekretaris, atau D. Kesekretariatan? Sekarang, ini yang terakhir. Mereka sedang berdiskusi tentang pedoman titik-titik di kantor dekan. Jawabannya kira-kira apa? A. Kesekretariatan, B. Sekretariat, C. Sekretaris, atau D. Kesekretariatan? Jangan sampai tertukar ya. Nah, jika kalian sudah mengingat jawaban yang tadi, sekarang kita langsung ke jawabannya. Nah, untuk pertanyaan pertama, jawaban yang benar adalah C. Sekretaris. Ayo, kira-kira ada yang terkecoh dengan jawaban ini? Hati-hati jika kalian menjawab opsi B. Kenapa? Karena penulisan kata sekretaris itu tidak baku. Saat kalian coba mencari di KBBI, yang muncul adalah ini. Bisa kalian lihat? Nah, hati-hati dalam bahasa Indonesia itu banyak sekali kata tidak baku yang membuat kita sering terkecoh. Nah, sebagai seorang sekretaris, tentunya harus bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar ya. Kita lanjut. Nah, jawaban yang benar untuk pertanyaan selanjutnya nih, jawaban yang benar adalah B. Sudah pasti kalian tidak terkecoh ya saat ini. Ini penjelasannya. Bisa dilihat di KBBI bahwa jika kita mengetik sekretariat, kata tersebut tidak muncul. Berarti kata itu salah penggunaannya. Ingat sekali lagi, jangan sampai tertukar. Selanjutnya, jawaban untuk pertanyaan terakhir. Jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah A ya. Karena pertanyaannya di sini merujuk pada suatu aktivitas meskipun belum ada atau bahkan tidak ada pengertiannya dalam KBBI, tapi kita merujuk pada teori Suiman tadi saja. Oke, untuk pengertian seputar kesekretariatan mungkin cukup segitu dulu. Karena kalian juga bisa membaca sendiri ya, ada banyak sekali teori ataupun sumber-sumber dari kesekretariatan itu sendiri. Sekarang kita lanjut pada peran, fungsi, dan tujuan kesekretariatan ya. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi sekretaris terlebih dahulu. Secara umum, sekretaris adalah seorang manajer. Nah, mungkin di sini ada calon-calon manajer ya. Manajer di sini adalah sebagai seorang pimpinan yang membawahi suatu satuan organisasi yang biasanya melakukan pekerjaan di bidang ketatausahaan. Nah, selanjutnya di sini, seorang sekretaris juga bertugas untuk membantu pimpinan kantor dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan detail dari ketua atau pimpinannya. Jadi, secara umum, fungsi sekretaris itu adalah sebagai pembantu seorang kepala atau pembantu seorang pimpinan dalam bidang ketatausahaan, seperti surat menyurat, pendiktean, stenografi, serta menyimpan dan memelihara warkat-warkat. Warkat-warkat itu surat menyurat ya. Nah, selanjutnya nih, ini adalah hal yang penting. Seorang sekretaris adalah orang yang harus dapat menyimpan rahasia. Tadi sudah saya jelaskan. Karena pekerjaan sekretaris itu sifatnya rahasia. Jadi, jawaban atas pertanyaan yang menyangkut persoalan rahasia harus dapat dihindarkan dan sekretaris pun harus dapat menjaga semangat kerja demi efisiensi pelayanan terhadap pimpinan. Selanjutnya kita akan beralih pada fungsi sekretariat ya. Ingat, ini berbeda dengan fungsi sekretaris yang tadi. Jadi, ini saya mengutip pendapat dari Sedarmayanti. Beliau mengatakan bahwa fungsi sekretariat adalah sebagai satuan organisasi yang merupakan tempat sekretaris dan pembantunya
melakukan rangkaian kegiatan demi menunjang pelaksanaan tugas pokok organisasi agar dapat mendapat tujuan dengan lebih lancar. Selanjutnya kita beralih ke fungsi kesekretariatan. Saya mengambil teorinya dari Liang Ji. Beliau mengutarakan bahwa ada 6 pola kegiatan tata usaha atau kesekretariatan dalam proses penyelenggaraan dan penyediaan kesekretariatan. Nah, yang pertama adalah menghimpun. Menghimpun di sini adalah suatu kegiatan mencari dan mengusahakan terjadinya segala keterangan yang tadinya belum ada atau masih berserakan di mana-mana seperti tidak teratur, menjadi lebih teratur dan siap untuk digunakan bila diperlukan. Nah, pengaturan ini amatlah penting sehingga seorang sekretaris harus bisa mengarsip banyak file dan dokumen. Lanjut, yang kedua adalah mencatat. Dalam suatu organisasi, apabila mengadakan suatu rapat, sidang, pertemuan, seminar, dan lain sebagainya, dibutuhkan seorang notulensi untuk mencatat keberlangsungan acara. Nah, nanti tulisan tersebut dapat dibaca, dilaporkan, dikirim, atau disimpan, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah mengolah. Aktivitas mengolah di sini merupakan kegiatan mengerjakan suatu keterangan dengan maksud dapat menyajikannya dalam bentuk yang lebih berguna. Maksudnya ini adalah setelah melakukan pencatatan, seorang sekretaris harus mampu mengolah keterangan dari proses mencatat menjadi laporan yang lebih enak untuk dibaca. Jadi jangan asal melaporkan tulisan kasar tanpa diolah sama sekali, itu akan membingungkan pembaca ya. Nah, selanjutnya yang keempat adalah menggandakan. Menggandakan di sini adalah seperti yang sudah kalian ketahui ya. Menggandakan berarti kegiatan memperbanyak dengan cara dan alat sebanyak jumlah yang diperlukan. Nah, maksud dan contohnya itu adalah seorang sekretaris harus bisa menggandakan dokumen yang akan dibagikan pada peserta rapat, seminar, dan pertemuan lainnya seperti itu. Lalu yang kelima adalah mengirim. Nah, mengirim di sini merupakan kegiatan menyampaikan dengan berbagai cara dan alat dari satu pihak ke pihak lain. Kalau ini sudah pasti kalian ketahui ya bagaimana birokrasinya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah menyimpan. Nah, menyimpan di sini merupakan kegiatan meletakkan. Maksudnya meletakkan di sini adalah meletakkan sesuatu dokumen atau file dengan berbagai cara dan alat dan juga tempat tertentu secara aman supaya nantinya itu bisa dihimpun dengan baik. Jadi jika kalian membutuhkan suatu arsip pada tahun tertentu atau tanggal tertentu, kalian akan mudah mendapatkannya jika kalian bisa menyimpan arsip tersebut dengan baik, benar, dan rapi seperti itu ya. Lanjut kita beralih ke fungsi administrasi kesekretariatan. Nah, administrasi kesekretariatan berdasarkan fungsinya itu ada 4 ya. Nah, seperti yang sudah kalian lihat, yang pertama itu adalah sebagai alat komunikasi perusahaan atau organisasi. Lalu yang kedua sebagai alat pelaksana pusat ketatausahaan. Yang ketiga sebagai pusat dokumentasi. Dan yang terakhir adalah berfungsi untuk mengadakan pencatatan dan semua kegiatan manajemen. Untuk yang pertama, kedua, dan ketiga lebih kepada hal-hal yang bersifat general atau umum ya. Jadi di sini saya akan tekankan pada poin keempat saja, yaitu menyoal kegiatan pencatatan. Nah, hal pencatatan tersebut harus dilakukan menurut sistem yang telah ditentukan, yang nantinya akan digunakan sebagai alat pertanggungjawaban dan sebagai sumber informasi. Nah, pencatatan ini harus dilakukan dengan tepat guna dan tepat waktu. Seorang sekretaris itu harus bisa mengambil benang merah dari suatu kegiatan yang sedang dilakukan. Ia harus cepat tanggap, memiliki insting yang kuat, fokus, dan tidak mudah terdistraksi. Jadi pasang telinga dan tangan yang siap untuk mencatat, seperti itu. Selanjutnya adalah tentang tujuan administrasi kesekretariatan.
Nah, kira-kira apa aja sih tujuannya? Nah, yang pertama adalah memperlancar lalu lintas dan distribusi informasi ke segala pihak, baik itu internal maupun eksternal. Kemudian, yang kedua adalah sekretaris harus bisa mengelola dan memelihara dokumentasi perusahaan atau organisasi yang berguna bagi kelancaran pelaksanaan fungsi manajemen. Nah, yang terakhir adalah sekretaris harus bisa mengamankan rahasia perusahaan atau organisasi. Nah, itu tadi merupakan 3 tujuan administrasi kesekretariatan yang menjadi tujuan bersama dalam organisasi tersebut. Jadi, kurang lebih seorang sekretaris harus bisa menjaga komunikasi dengan baik dan benar, menyimpan dan mengelola berbagai dokumentasi dengan mengarsipkannya supaya lebih mudah dicari, dan yang terakhir adalah harus bisa menjaga rahasia yang baik. Karena ingat, sekretaris itu adalah seorang penyimpan rahasia yang baik. Nah, selanjutnya kita akan beralih pada kualifikasi seorang sekretaris. Nah, kira-kira kualifikasi seorang sekretaris itu harus seperti apa sih? Nah, berikut saya jabarkan kriterianya mengutip dari pendapat Sedianingsih. Nah, beliau menyatakan bahwa ada 3 hal penting yang harus dimiliki oleh seorang sekretaris. Yang pertama yaitu pengetahuan, sudah pasti ya. Lalu yang kedua adalah keterampilan, dan yang ketiga adalah kepribadian. Nanti kita akan bahas satu persatu di slide selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan beralih pada kualifikasi seorang sekretaris. Nah, kira-kira kualifikasi seorang sekretaris itu harus seperti apa sih? Nah, berikut saya jabarkan kriterianya mengutip dari pendapat Sedianingsih. Nah, beliau menyatakan bahwa ada 3 hal penting yang harus dimiliki oleh seorang sekretaris. Yang pertama yaitu pengetahuan, sudah pasti ya. Lalu yang kedua adalah keterampilan, dan yang ketiga adalah kepribadian. Nanti kita akan bahas satu persatu di slide selanjutnya. Oke, sekarang kita bahas poin pengetahuan terlebih dahulu. Kira-kira pengetahuan apa sih yang perlu dimiliki oleh seorang sekretaris? Nah, yang pertama sudah tentu adalah mempunyai pengetahuan yang luas. Bagaimana bisa seorang sekretaris memiliki pengetahuan yang minim? Sudah pasti kegiatan organisasi tidak akan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Lalu, yang kedua adalah seorang sekretaris harus memahami seluk-beluk organisasi, visi, misi, fungsi, dan tugas pokok dalam organisasi. Bayangkan apa yang akan terjadi pada organisasi tersebut jika sekretarisnya saja tidak tahu bagaimana seluk-beluk organisasi itu sendiri. Apakah orang lain akan mempercayainya? Coba tanyakan pada diri kalian sendiri. Sudahkah kalian paham betul seluk-beluk organisasi kalian? Lalu yang ketiga adalah mempunyai ilmu pengetahuan yang relevan dengan bidang tugasnya. Kira-kira bidang ilmu apa yang wajib dikuasai oleh sekretaris? Yang pertama sudah pasti dan sudah tentu adalah ilmu kebahasaan. Ilmu kebahasaan sangat wajib untuk dikuasai oleh seorang sekretaris. Di antaranya itu ada 4 keterampilan berbahasa yang perlu ia kuasai. Yang pertama sudah tentu menulis ya, karena tidak jauh dari tulis menulis. Sisanya yaitu mendengarkan, berbicara, dan membaca. Tadi disebutkan bahwa seorang sekretaris harus memiliki pengetahuan yang luas. Sudah tentu ia harus banyak membaca dan mendengarkan, karena hanya dari situ ia bisa memperoleh informasi sehingga pengetahuan yang ia miliki bisa bertambah banyak. Nah, yang keempat adalah memiliki pengetahuan tentang tata naskah, kearsipan, dan peralatan perkantoran. Ini bisa dipelajari sambil berjalan ya. Nah, yang terakhir adalah mempunyai pengetahuan yang baik tentang bahasa Indonesia dan bahasa asing. Sekali lagi, jangan pernah menyepelekan bahasa Indonesia karena itu tidak semudah yang ada di pemikiran kalian saja, atau kalian asal comot dari internet yang belum tentu kebenarannya. Kalian harus mengetahui pedoman yang benarnya itu seperti apa. Saya akan rekomendasikan kalian untuk mengunduh cara surat menyurat dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, kalian bisa mengunduhnya dari website Badan Bahasa secara langsung. Itu sudah diakui kebenaran dan strukturnya itu kira-kira yang sempurna itu seperti apa. Nah, kalian bisa cek nanti di sana.
selanjutnya kita akan membahas tentang poin keterampilan. Nah, kira-kira keterampilan apa sih yang perlu dimiliki oleh seorang sekretaris? Berikut saya akan jabarkan poin-poinnya. Nah, yang pertama adalah seorang sekretaris harus mampu menyusun laporan. Sudah hal yang mutlak, seorang sekretaris itu harus pandai dan mampu membuat laporan melihat pada struktur yang telah disepakati oleh organisasi itu sendiri. Nah, kalian juga sudah memiliki pedomannya ya, mungkin masih bisa terus diikuti. Hanya saja kali ini saya belum akan membahas itu karena mungkin nanti materinya akan terlalu luas sekali ya. Nah, jadi kita akan lanjut ke poin kedua dulu, yaitu mampu berkorespondensi. Jadi di poin ini yang akan saya tekankan adalah seorang sekretaris harus mampu berkorespondensi. Kenapa? Karena saya sudah mengecek contoh surat menyurat yang pernah kalian buat. Setelah saya lihat, masih ada beberapa kesalahan yang saya temukan dari kegiatan korespondensi yang telah kalian lakukan. Jadi, saya akan fokus pada poin ini dahulu, tapi jangan khawatir, kita akan perbaiki ini bersama-sama di sini. Lalu, keterampilan ketiga yang wajib dimiliki oleh seorang sekretaris adalah mampu menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing. Tadi sudah saya jelaskan di poin pengetahuan ya, bahwa seorang sekretaris itu harus bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, dan juga harus bisa menggunakan bahasa asing atau menguasai bahasa asing. Nah, yang terakhir adalah mampu menggunakan teknologi perkantoran. Mungkin di sini lebih fokuskan saja bahwa kalian harus pandai menggunakan teknologi ya, apapun itu, supaya segala bentuk administrasi dalam organisasi itu bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Seperti itu. Lalu kita menuju pada poin terakhir. Nah, ini merupakan salah satu hal penting yang wajib ada dalam kualifikasi seorang sekretaris, yaitu kepribadian. Nah, pada poin kepribadian setidaknya ada 3 poin yang perlu kalian miliki. Yang pertama yaitu memiliki kepribadian yang menarik dan baik. Nah, menarik di sini bukan berarti cantik atau bagaimana gitu ya, karena kan biasanya sekretaris itu mendapat stigma harus cantik, bagaimana atau dan lain sebagainya. Padahal bukan itu maksudnya, tetapi seorang sekretaris itu harus bisa mencakup ke segala bidang. Nah, menarik di sini adalah ia harus memiliki wawasan yang luas sehingga ia bisa diajak berbicara apa saja, bisa diajak berdiskusi apa saja, dan bisa mencairkan suasana sehingga tidak kaku. Nah, ini definisi menarik yang dimaksud oleh Sedianingsih. Nah, seorang sekretaris juga harus humble, ramah, dan bisa diajak ngobrol dan diskusi. Tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, itu merupakan poin penting pertama yang harus dikuasai. Lalu selanjutnya yang kedua adalah harus loyal dan berdedikasi tinggi. Tentu saja hal tersebut diperlukan untuk kemajuan suatu organisasi ya. Ingat tadi yang pertama kali saya jelaskan bahwa seorang sekretaris itu adalah seorang penyimpan rahasia. Nah, sebagai penyimpan rahasia, kalian dituntut untuk loyal, lalu tidak menunda-nunda pekerjaan, karena di situ ada poin kalian harus berdedikasi tinggi. Nah, lalu yang terakhir adalah ketekunan, ketelitian, kerapian, kejelian, kejujuran, keterbukaan, kesabaran, ramah tamah, serta tanggung jawab. Semua hal itu harus kalian miliki. Jangan menjadi seorang sekretaris yang mudah mengeluh, tidak sabaran alias mudah marah, apalagi sampai tidak jujur. Kalian hanya akan menghancurkan citra organisasi, karena bagaimanapun seorang sekretaris menduduki garda terdepan ya dalam organisasi. Jadi tolong jaga sikap kalian dengan benar. Lalu kita akan beralih pada tugas sekretaris. Nah, sekali lagi saya mengutip dari pendapat Sedianingsih. Beliau menyebutkan bahwa tugas sekretaris itu terbagi menjadi 3, yaitu tugas rutin, tugas insidental, dan tugas kreatif. Ini saya ambil summary-nya ya, bahwa tugas rutin itu adalah tugas umum yang hampir tiap hari dihadapi tanpa menunggu perintah atasan. Lalu yang kedua adalah tugas insidental, yang merupakan tugas berdasarkan instruksi dari atasan. Nah, yang terakhir adalah tugas kreatif, yang berarti tugas tidak rutin ya istilahnya, dan merupakan inisiatif dari sekretaris itu sendiri. Nah, seperti kegiatan training ini, kira-kira ada pada tugas yang mana nih? Apakah itu insidental kah? Tergantung apakah itu diperintahkan oleh atasan kalian, atau ternyata ini adalah tugas kreatif dari sekretaris umum itu sendiri.
seperti itu. Nah, sekarang kita masuk dalam tugas rutin ya. Nah, dalam tugas rutin ini ada beberapa hal yang biasanya sekretaris lakukan. Seperti yang bisa kalian lihat pada screen, ia harus menangani surat masuk untuk pimpinan, lalu berkorespondensi, menerima tamu yang hendak menemui pimpinan. Nah, untuk yang ini mungkin lebih kondisional ya, karena tatarannya masih pada organisasi kampus, tetapi kalian juga bisa mempraktikkan ini. Lalu yang keempat adalah menerima telepon atau menelpon, itu pun kondisional. Lalu menyusun, menempatkan, dan menemukan kembali arsip yang bersifat kedinasan. Nah, ini penting ya, kalian itu harus menyimpan segala laporan ataupun surat menyurat yang masuk atau yang keluar serapi mungkin dan dalam dokumen yang memang sudah ditempatkan gitu. Jangan sampai tercecer ataupun jadi susah untuk menemukannya. Nah, jikalau di kemudian hari kalian harus menemukan kembali surat tersebut atau laporan tersebut, itu akan memudahkan kalian gitu nantinya. Lalu selanjutnya adalah kalian harus mengatur jadwal atau agenda kepemimpinan agar selalu tepat waktu, apalagi dalam rapat ataupun ada suatu kegiatan apa gitu. Kalian itu harus memiliki agenda. Lalu pengaturan dan kerapian ruangan kantor yaitu kondisional juga. Lalu yang terakhir adalah menyiapkan pembuatan laporan. Nah, itu harus berdasarkan pedoman yang sudah kalian sepakati bersama. Nah, jadi ini adalah tugas rutin seorang sekretaris. Jadi jika kalian memiliki banyak sekali kegiatan dalam organisasi, kalian harus sigap dalam hal-hal tersebut. Lalu selanjutnya adalah tugas insidental. Nah, tugas insidental ini merupakan tugas yang berdasarkan instruksi dari atasan ya. Nah, kira-kira apa aja sih yang harus dilakukan? Nah, kita lihat yang pertama adalah seorang sekretaris harus bisa mempersiapkan rapat. Nah, ini merupakan tanggung jawab kalian yang tidak boleh dilakukan oleh orang lain. Kenapa? Karena kalian biasanya lebih mengetahui rapat itu akan bagaimana. Kalian juga setelah melakukan istilahnya notulensi sebelum adanya pertemuan itu dengan ketua umum gitu, seperti itu. Nah, biasanya kalian yang harus mempersiapkan rapat tersebut. Lalu selanjutnya adalah mengatur perjamuan makan dengan relasi organisasi. Nah, ini juga lebih kondisional ya, tapi mungkin akan menjadi penting jika kalian melakukan kerjasama dengan sponsor misalnya, ataupun dengan himpunan lain, atau mungkin dengan BEM yang lain. Lalu kalian akan mengadakan perjamuan makan, biasanya sekretaris ini harus mempersiapkan semuanya. Ini akan jadi lebih bagus jika kalian memiliki tujuan yang sama, atau mungkin kalian meminta mereka untuk berinvestasi istilahnya ya dalam kegiatan yang akan kalian lakukan. Ini bisa menjadi goal atau berhasil gitu acaranya, atau mungkin sponsor yang mereka lakukan, yang mereka berikan akan lebih banyak, seperti itu. Lalu kalian juga harus menyusun makalah dan pidato. Nah, ini sekretaris harus bisa menulis makalah dan juga harus bisa menyiapkan pidato yang akan dilakukan oleh ketua himpunan ataupun siapapun gitu yang ditugaskan. Nah, misalnya nih seorang ketua himpunan akan memberikan sambutan kepada mahasiswa baru atau dan lain sebagainya. Nah, di sini biasanya kalian ditugaskan untuk menulis apa-apa saja sih yang kira-kira harus disampaikan oleh ketua umum gitu. Sebelumnya, karena diskusi dulu dengan ketua umumnya akan seperti apa gitu, tema yang diberikan akan bagaimana, seperti itu. Lalu selanjutnya mengurus dokumen bank, asuransi pajak, dan lain-lain. Mungkin untuk tataran organisasi ini masih belum diperlukan ya. Nah, lalu menyusun surat-surat yang bersifat rahasia, ini perlu ya. Selanjutnya mengurus perjalanan dinas pimpinan. Ya, mungkin kalian melakukan perjalanan dinas, nah kalian juga harus mengatur itu semua. Lalu kalian juga harus mengikuti seminar, rapat pertemuan terkait dengan organisasi. Nah, ini biasanya bagus ya untuk citra organisasi kalian dan juga untuk menambah skill kalian nantinya gitu. Dan yang terakhir adalah tugas lain sesuai dengan instruksi atasan. Jadi pokoknya kalian siap-siap saja, apapun yang diinstruksikan oleh atasan itu akan menjadi tugas insidental kalian, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah tugas kreatif. Nah, tugas kreatif ini adalah tugas yang merupakan inisiatif dari sekretaris itu sendiri. Contohnya membuat perencanaan kerja. Misalnya, ini supaya pekerjaan kalian lebih teratur dan terencana gitu. Lalu yang kedua adalah efisiensi kerja.
hal yang ketiga adalah pemantapan dan pengembangan diri sekretaris. Nah, jika kegiatan ini termasuk tugas kreatif, ini sudah termasuk pada pemantapan dan pengembangan diri kalian gitu. Lalu yang keempat adalah mempersiapkan perabot kantor, perlengkapan, dan alat-alat penting sekretaris, yaitu bisa dijadikan tugas kreatif kalian. Lalu kalian juga bisa memperdalam untuk memahami peraturan atau keadaan organisasi tempat bekerja, atau mungkin mengirim bunga atau surat ucapan untuk pihak eksternal atau internal. Misalnya ada dosen yang sudah menjadi guru besar ataupun dosen yang sakit atau apa, kalian bisa mengirimkan surat ucapan, itu biasanya sekretaris melakukan itu. Lalu membuat clipping berita atau artikel yang dibutuhkan organisasi. Nah, ini penting ya, misalnya organisasi kalian diliput oleh surat kabar ataupun media digital gitu, itu bisa kalian arsipkan. Lalu mempelajari organisasi, peraturan dan budaya organisasi, itu juga bisa menjadi tugas kalian. Pokoknya kondisional, kalian bisa menyusun rencana kerja kalian sendiri selama masih berhubungan dengan organisasi. Nah, mungkin untuk materi kesekretariatan cukup sampai di situ ya. Saya juga tidak membahas materi ini terlalu dalam, dan saya harap juga kalian bisa mencatat poin-poin penting apa saja sih yang bisa nanti kalian terapkan dalam kegiatan kesekretariatan kalian. Nah, selanjutnya kita akan bahas ke hal yang lebih teknikal ya. Jadi kita akan masuk pada materi tentang surat menyurat yang baik dan benar itu seperti apa. Sebelumnya, coba persiapkan diri kalian untuk lebih fokus dan tidak terdistraksi apapun, karena ini akan menjadi sangat kompleks. Di sini saya akan mencoba menjelaskan dengan sesederhana mungkin ya, supaya lebih mudah untuk kalian cermati. Nah, sekarang saya meminta kalian untuk menyiapkan alat tulis. Cukup pulpen dan kertas saja ya. Nanti kalian harus mencatat benang merah apa saja dari slide yang saya tampilkan. Lalu tolong kirimkan hasilnya langsung ke Hema atau Ayu ya. Nanti Hema atau Ayu akan kirimkan hasilnya langsung ke saya melalui WhatsApp. Untuk teknisnya nanti cukup tulis tangan saja ya, dan nanti cukup fotokan ke saya hasilnya. Nah, ini merupakan bentuk latihan notulensi kalian. Kira-kira kalian bisa menangkapnya atau tidak? Jadi ayo kita lanjut masuk ke pembahasan selanjutnya. Siap-siap. Lanjut ya, kita masuk pada sesi korespondensi bahasa Indonesia. Nah, sebelum masuk ke materi, seperti biasa, saya akan memulainya dengan pertanyaan. Apakah selama ini kamu sudah berkorespondensi dengan baik dan benar? Coba tanyakan pada diri sendiri. Nah, jika sudah tahu jawabannya, yuk kita masuk ke pembahasan. Surat dalam jenis-jenisnya pun terbagi menjadi 3, yaitu ada surat pribadi, surat dinas, dan surat niaga. Untuk pengertiannya sendiri, bisa kalian lihat sendiri ya di sini. Surat pribadi itu biasanya surat yang dibuat oleh seseorang yang isinya menyangkut keperluan pribadi. Nah, surat pribadi dibuat biasanya dalam bentuk pergaulan sehari-hari dan terjadi biasanya dalam komunikasi antara anak dan orang tua, antar teman, antar kerabat, atau untuk pacar misalnya. Nah, tapi belakangan ini sudah jarang sekali ya orang yang berkirim surat setelah kemajuan teknologi seperti sekarang. Nah, selanjutnya ini adalah surat dinas. Ini adalah jenis surat yang biasanya digunakan untuk keperluan organisasi. Nah, surat dinas itu biasanya dikenal dengan surat resmi ya. Ini adalah segala komunikasi tertulis yang menyangkut kepentingan tugas dan kegiatan dinas dari instansi tersebut. Nah, surat dinas ini merupakan salah satu alat komunikasi kedinasan yang sangat penting dalam pengelolaan administrasi, seperti penyampaian berita tertulis yang berisi pemberitahuan, penjelasan, permintaan, pernyataan pendapat dari instansi kepada instansi lain, dan dari instansi kepada perseorangan atau sebaliknya. Nah, untuk yang terakhir ini adalah surat niaga. Nah, surat niaga ini adalah surat yang dipergunakan orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha niaga.
Contohnya seperti perdagangan, perindustrian, dan usaha jasa mungkin seperti perusahaan angkutan, bangunan, asuransi, perbankan, itu kan termasuk jasa ya. Nah, yang tergolong ke dalam jenis ini juga adalah koperasi misalnya atau perusahaan negara. Nah, jika kalian setelah lulus ingin berwirausaha, mungkin nanti kalian juga akan sering berurusan dalam pembuatan surat niaga seperti ini. Karena dalam dunia usaha juga dikenal bermacam-macam surat niaga ya. Misalnya ada surat penawaran, surat pesanan, surat pembayaran, surat penagihan, pengiriman barang, pengaduan dan lain sebagainya. Pokoknya banyak banget. Jadi surat niaga ini memegang peranan penting dalam dunia usaha karena sebagian besar berhubungan dengan pihak luar dilakukan melalui surat menyurat. Nah, untuk surat niaga ini mungkin tidak akan saya jelaskan terlalu panjang lebar karena kita akan berfokus kepada surat dinas atau surat resmi ya, seperti itu. Nah, seperti yang kalian lihat dalam screen, saya akan memperlihatkan bagaimana penulisan bagian surat yang tepat itu seperti apa. Meskipun ada banyak sekali bentuk-bentuk surat ya, tetapi di sini saya akan mengambil satu bentuk yang paling banyak dipakai oleh mayoritas Indonesia gitu. Ini adalah contoh bentuk suratnya. Nih. Nah, di sini juga akan saya jelaskan bagian-bagiannya. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, yang di bagian paling atas ini adalah kepala surat ya di sini. Nah, di sini adalah tempat kepala suratnya. Nanti akan saya jelaskan detailnya seperti apa. Lalu setelah kepala surat itu ada nomor, lampiran dan perihal. Lalu selanjutnya di sini ada tanggal surat. Lalu selanjutnya pun ada alamat surat di sebelah kiri sini ya. Lalu selanjutnya ada salam pembuka. Lalu isi surat, salam penutup, tanda tangan, nama terang, jabatan, dan tembusan. Kalau tembusannya itu kondisional ya, kalian boleh. Jika kalian harus memakai tembusan ya, nanti akan saya jelaskan detailnya seperti apa. Lanjut, kita akan masuk ke kepala surat terlebih dahulu ya. Nah, seperti yang kalian lihat pada slide, kepala surat yang lengkap itu terdiri atas nama instansi, alamat lengkap, nomor telepon, nomor kotak pos, alamat kawat, lambang ataupun logo. Nah, meskipun ini masih jenis format lama mungkin ya, karena ada alamat kawat seperti faksimil, maksudnya di sini juga kalian bisa menggantinya dengan email atau surel dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, tapi ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Nah, yang pertama adalah nama instansi harus ditulis dengan huruf kapital. Tidak boleh ditulis yang mungkin seperti yang depannya tuh kapital tapi sisanya tidak gitu, jangan sampai seperti itu. Tapi di sini sudah kewajiban dan ketentuan dari Badan Bahasa bahwa nama instansi itu harus ditulis dengan huruf kapital. Kemudian yang kedua, alamat instansi termasuk nomor telepon, kotak pos, alamat kawat ditulis dengan huruf awal saja yang kapital, kecuali kata tugas ya di sini. Lalu yang ketiga, nomor kode pos itu ditulis setelah nama kota tempat instansi itu berada. Nah, misalnya ada alamatnya Jalan Taman Sari nomor 1 Bandung, baru kode posnya berapa gitu, misalnya 40116 atau dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada catatan, kepala surat pun bisa ditulis dengan huruf kapital semua ya. Mulai itu dari nama instansi, alamatnya, telepon, seperti itu bisa langsung ditulis dengan huruf kapital semua, itu tidak masalah. Tetapi jika nama instansinya tidak ditulis dengan huruf kapital, itu sudah menyalahi aturan. Nah, berikut ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan kepala surat ini. Nah, yang pertama, nama instansi tidak boleh disingkat. Contoh, Badan Eksekutif Mahasiswa malah disingkat jadi BEM, Fakultas Ekonomi Bisnis Unisba gitu. Nah, Fakultas Ekonomi Bisnis juga tidak boleh disingkat jadi FEB, Unisba pun tidak boleh disingkat jadi Unisba, langsung saja ditulis Universitas Islam Bandung, seperti itu. Lalu yang kedua, kata jalan tidak boleh disingkat menjadi JLN titik atau JL titik, tapi tulis saja jalan gitu, karena itu sudah menyalahi aturan. Lalu yang ketiga, kata telepon harus ditulis dengan cermat ya maksudnya di sini. Jadi tulis telepon, jangan sampai
ada kan yang menulis telepon, ataupun ada pula yang disingkat jadi TLP, TILP, TLP. Wah, itu sudah salah. Karena dalam kepala surat itu adalah identitas dari organisasi tersebut. Jadi jangan sampai ada singkatan yang bisa menjadi atau menimbulkan kesalahpahaman atau bermakna ganda gitu. Jadi jangan sampai itu terjadi, tuliskan saja semuanya dengan lengkap. Nah, yang terakhir itu kata telepon, surel, dan kotak pos diikuti oleh nomor tanpa disertai tanda titik 2. Dan nomor-nomor yang mengikutinya pun tidak diberi titik pada setiap hitungan. Nah, jadi kalau kalian akan nulis telepon langsung saja tulis teleponnya berapa, tidak perlu telepon titik 2 atau misalnya email titik 2, surel titik 2, seperti itu jangan sampai. Nah, jika kalian akan memilih diksi email daripada surel ya, karena email itu kan berbahasa Inggris, emailnya ditulis miring saja gitu, seperti itu. Berikut saya lampirkan contoh penulisan kepala surat dari masing-masing organisasi yang ada di IKBM Unisba ya. Nah, yang pertama adalah yang pertama ini adalah kepala surat dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ayo sekarang kita lihat, teliti dulu apakah kira-kira ada kesalahan dalam penulisan ataupun dalam ejaan. Menurut kalian bagaimana? Nah, ini sudah terlihat sekali ya, ada beberapa kesalahan dalam penulisannya. Berikut adalah analisisnya. Nah, yang pertama sudah benar ya, nama instansi sudah ditulis dengan huruf kapital, itu sudah bagus. Kemudian yang kedua, penulisan jalan dan nomor itu masih disingkat. Bisa kalian lihat, jalannya masih disingkat JL dan nomornya masih disingkat NO titik. Ini akan menimbulkan makna ganda dan kesalahpahaman sih kalau misalnya dilihat teorinya. Hanya saja aturannya sudah berlaku seperti itu, bahwa tidak boleh ada singkatan dalam kepala surat karena itu merupakan suatu identitas. Jadi mendingan kita ubah saja nanti namanya, tidak perlu disingkat lagi, tulis saja jalan-jalan, tulis nomor-nomor seperti itu. Kemudian yang ketiga, penulisan surel pun masih menggunakan tanda titik 2. Nah, sebenarnya tidak perlu menggunakan titik 2 ya, di situ langsung saja tulis email apa gitu, tidak perlu ada tanda apa-apa lagi. Nah, jika kalian memilih diksi email juga hendaknya ditulis miring emailnya. Nah, apabila tidak mau ditulis miring, gunakan saja bahasa Indonesia, yaitu surel, seperti itu. Nah, ini saya akan tuliskan yang benarnya mendingan diubah menjadi seperti ini saja. Jalan Taman Sari nomor 1, Gedung Akuarium lantai 2, maaf salah di situ, Bandung. Kemudian surel@official.pmunisba@gmail.com, seperti itu ya, tidak perlu ada tanda baca apa-apa lagi. Nah, selanjutnya yang kedua nih. Dari sini juga kalian sudah melihat kesalahannya ada di mana ya. Kita lihat sama-sama analisisnya seperti apa. Nah, yang pertama, nama instansi belum ditulis kapital. Ini hanya ditulis huruf pertamanya saja yang kapital ya. Dewan Amanat Mahasiswa itu hanya DAM, yang depan-depannya saja gitu yang hurufnya besar. Ini masih salah karena sekali lagi nama instansi harus ditulis huruf kapital. Juga di bawahnya masih sama untuk nama alamat, masih banyak singkatan untuk jalan, nomor. Lalu di sini juga ada penulisan lantai. LT itu mungkin di sini artinya lantai, tapi itu bisa bermakna lain gitu. Jadi mohon diubah lantai saja, ditulis lantai gitu, tidak perlu disingkat seperti ini. Lalu penulisan surel masih sama ya, menggunakan tanda titik 2 di situ. Lalu apabila mau memilih diksi email seperti yang BEM itu, diksi email hendaknya ditulis miring gitu, atau jika tidak mau ditulis miring, ganti saja menjadi bahasa Indonesia, yaitu surel, seperti itu. Selanjutnya kita akan beralih pada kepala surat yang dimiliki oleh HIMAN ya di sini ya, Himpunan Mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sekarang karena kita sudah melihat contoh yang sebelum-sebelumnya nih, pasti kalian sudah bisa menyimpulkan kira-kira ada kesalahan apa dari kepala surat yang HIMAN punya. Nah, kira-kira sudah menemukan apa kesalahannya? Kita lihat analisisnya. Nah, yang pertama, nama instansi sudah ditulis kapital, ini sudah bagus ya. Kemudian sama untuk yang kedua, penulisan jalan dan nomor masih disingkat. Kemudian yang ketiga, penulisan surel masih menggunakan tanda titik 2, sebaiknya tanda titik 2-nya dihilangkan.
Lalu penulisan detail alamat seharusnya pada penulisan kata Unisba itu pada alamat ya. Di sini gedung akuarium Unisba lantai 2, kata Unisbanya dihilangkan saja menjadi gedung akuarium lantai 2 saja. Kenapa? Karena di kepala surat itu sudah ada tulisan Universitas Islam Bandung. Seperti itu. Jadi hanya membuat kepala surat ini menjadi tidak efektif gitu kalimatnya, terlalu menghambur-hamburkan kalimat, jadi diubah saja. Sekali lagi, jika kalian mau memilih diksi email hendaknya ditulis miring, tetapi jika ingin tidak mau miring gitu ya, ubah jadi bahasa Indonesia saja, jadi surel seperti itu. Nah, berikut saya tuliskan yang benarnya seperti apa, ada di bawah. Nah, ini. Oke, selanjutnya kita ke kepala surat punyanya Himpunan Mahasiswa Akuntansi ini di sini. Ini juga kasusnya sama ya seperti Dewan Amanat Mahasiswa yang tadi. Yuk kita lihat analisisnya. Nah, nama instansi belum ditulis kapital. Ini masih huruf depannya saja yang kapital, jadi ini masih salah. Kemudian penulisan jalan dan nomor masih disingkat. Kemudian penulisan kata Unisba pada alamat detail juga hilangkan saja menjadi gedung akuarium lantai 2, itu sudah cukup ya. Tidak perlu membuat kalimat itu jadi berlebihan sehingga jadi tidak efektif. Kemudian yang keempat, penulisan surel masih menggunakan tanda titik 2, ini masih sama nih gejalanya. Kemudian yang terakhir ini, apabila mau memilih diksi email sama nih, hendaknya ditulis miring saja atau diganti surel. Ini saya sudah ulang berkali-kali. Nah, untuk perbaikannya saya coba tuliskan di bawah. Diingat baik-baik ya. Yuk. Selanjutnya yang terakhir nih dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Ekonomi. Nah, di sini kesalahannya sama ya. Meskipun nama instansinya sudah ditulis kapital juga ini bagus, tetapi penulisan jalan dan nomor masih disingkat, penulisan surel masih menggunakan tanda titik 2, dan sama apabila mau memilih diksi email hendaknya ditulis miring. Seperti itu, ini masih sama lah ya gejalanya seperti BEM yang tadi ya, kepala surat yang BEM. Jadi mohon untuk diperbaiki lagi. Ini juga saya sudah beri perbaikan untuk yang benarnya seperti apa gitu. Nanti kalian bisa coba perbaiki lagi. Lanjut kita ke materi tentang tanggal surat ya. Nah, di sini saya sudah tuliskan materinya seperti apa. Nah, yang pertama, tanggal surat itu harus ditulis secara lengkap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tanggal ditulis dengan angka, bulan harus ditulis dengan huruf, tahun harus ditulis dengan angka. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan nih dalam penulisan tanggal surat. Yang pertama, sebelum tanggal tidak dicantumkan nama kota. Kenapa? Karena nama kota sudah tercantum pada kepala surat. Ini supaya mengefektifkan kalimat saja gitu, jadi tidak menghambur-hamburkan kalimat seperti itu. Kemudian yang kedua, setelah angka tahun tidak diikuti dengan tanda baca apapun seperti tanda titik, koma, atau titik dan garis hubung, seperti itu tidak perlu ya. Jadi hilangkan saja jika kalian memiliki kebiasaan seperti itu tidak sesuai atau menyalahi aturan. Kemudian yang ketiga, nama bulan jangan ditulis dengan angka, tetapi dengan huruf. Dan nama bulan juga tidak boleh disingkat seperti Januari jadi Jan, Februari jadi Feb. Itu aneh gitu, jadi kan tidak efektif saja gitu penulisannya, dan itu bisa bermakna ganda. Sebaiknya ditulis saja dengan lengkap Januari, Februari gitu, itu kan tidak membuang-buang waktu juga, seperti itu. Kemudian yang keempat, nama bulan hendak ditulis dengan cermat. Jangan sampai ada penulisan kata yang salah seperti Februari jadi Februari, November jadi November gitu. Itu kan salah ya secara kamus besar. Jika kita mengecek pada kamus besar bahasa Indonesia, penulisan yang tepat itu adalah Februari dan November, tidak menggunakan P seperti itu. Oke, lanjut ke contoh tanggal surat yang pernah kalian buat nih. Ini adalah surat undangan yang ditujukan untuk saya. Nah, di sini untuk penulisan tanggalnya sih sudah benar. Hanya saja kalian masih menuliskan nama tempat sebelum tanggal. Nah, di situ kalian menulis Bandung ya. Ini tidak perlu karena ini sudah ada di alamat di kepala surat kalian. Nah, di alamatnya juga sudah tertulis jelas bahwa di situ ada
nama tempat Bandung gitu. Jadi tidak perlu ditulis Bandung lagi, ini sangat tidak efektif. Jadi untuk kedepannya mendingan kalian ubah, tidak perlu memakai atau menuliskan kata nama tempat sebelum tanggal lagi, seperti itu. Lanjut kita ke nomor, lampiran, dan hal. Nah, untuk tema ini mungkin kita menganggapnya terlalu sepele kali ya, padahal sebenarnya tidak. Ini juga hal yang penting dan harus diperhatikan oleh seorang sekretaris. Nah, sebelum kita membahas detailnya seperti apa, kalian harus perhatikan hal-hal berikut nih. Yang pertama, kata nomor, lampiran, dan hal itu harus ditulis dengan huruf kapital di awal. Ini contohnya, misalnya nomor N-nya harus besar di awal, lampiran L-nya besar di awal, hal H-nya harus besar di awal gitu. Terus kemudian harus diikuti dengan tanda titik 2. Nah, tanda titik 2-nya pun harus ditulis secara estetik ke bawah ya, sesuai dengan panjang pendeknya ketiga kata tersebut. Kemudian yang kedua, penulisan kata nomor dan lampiran yang dapat disingkat menjadi NO titik dan LAMP titik. Itu harus taat asas. Ingat, hanya nomor dan lampiran saja yang bisa disingkat. Jadi, jika kata nomor ditulis lengkap, kata lampiran pun harus ditulis lengkap di bawahnya. Tetapi jika kalian memilih untuk menulis nomornya itu disingkat menjadi NO, kata lampiran pun harus disingkat menjadi LAMP. Seperti itu, jadi taat asas saja. Yang keempat, kata lampiran harus ditulis di bawah nomor ya. Itu pun jika ada yang dilampirkan dalam surat. Tetapi jika tidak ada yang dilampirkan, kata lampiran tidak perlu ditulis lagi. Jadi jika tidak ada lampiran nih dalam surat kalian, langsung saja tulis ke hal gitu. Tidak perlu ditulis lampiran titik 2, strip, atau 0, seperti itu tidak perlu. Nah, sebelum kita membahas ke contoh surat yang pernah kalian buat, kita lihat dulu ke detailnya ya. Nah, yang pertama, untuk penulisan. Nah, sebelum kita membahas ke contoh surat yang pernah kalian buat, kita lihat dulu ke detailnya ya. Nah, yang pertama, untuk penulisan nomor sendiri. Nah, kata nomor itu diikuti oleh nomor berdasarkan nomor urut surat dengan kode yang berlaku pada instansi pengiriman surat. Nah, kalian juga sudah memiliki pedomannya ya untuk penulisan nomor seperti apa, tinggal diikuti saja. Kemudian yang kedua, nomor surat dan kode dibatasi oleh garis miring, ditulis rapat tanpa spasi apapun dan tidak diakhiri tanda titik atau tanda hubung apapun. Pokoknya tidak ada tanda baca apapun di akhir penulisan nomor. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, penulisan nomor dan kode surat tidak selalu dibatasi oleh garis miring. Nah, kalian juga bisa menggantinya mungkin jika. Tapi itu kesepakatan ya. Jika kalian memang dari awal sudah memakai garis miring, teruskan saja memakai garis miring. Tetapi jika misalnya kalian akan mengubahnya menjadi titik juga, itu tidak apa-apa. Atau misalnya menjadi kata hubung, maksudnya tanda hubung juga tidak apa-apa. Contohnya itu bisa kalian lihat misalnya 10.10.3, seperti itu juga tidak apa-apa. Nah, sampai sini semoga bisa dipahami ya. Nah, yang kedua itu adalah penulisan lampiran. Nah, kata lampiran itu harus diikuti oleh tanda titik 2 disertai jumlah barang yang dilampirkan. Nah, jumlah barang ditulis dengan huruf, tidak dengan angka, dan juga tidak diakhiri dengan tanda baca lain. Di sini saya sering sekali menemukan banyak kesalahan dalam penulisan jumlah lampiran ya, karena mungkin lampirannya 1, tapi kalian hanya tulis angka 1, itu tidak boleh, karena yang benar itu kalian harus menuliskannya dengan huruf. Kenapa? Karena itu ada di awal kalimat. Karena ada di awal kalimat, angka itu tidak boleh ditulis di awal kalimat. Jika ingin ditulis di awal kalimat, tulislah dengan huruf. Seperti itu. Lalu yang ketiga, pada awal kata yang menyatakan jumlah ditulis dengan huruf kapital. Nah, ini contohnya kalian bisa lihat ya. Lampiran titik 2, 1 berkas. Ingat, ditulis pakai huruf, bukan pakai angka. Jadi jangan ditulis lampiran titik 2, 1 angka, langsung berkas gitu. Seperti itu jangan. Nah, sampai sini semoga bisa dipahami. Lalu yang ketiga, kita masuk ke penulisan hal ya. Nah, penulisan hal ini ditulis seperti kalimat biasa. Tidak perlu kapital atau kapital di huruf pertama. Contohnya seperti ini. Hal yang benar itu hal titik 2 permohonan peminjaman barang. Jadi yang kapital itu di huruf pertamanya saja. Pesanannya tidak perlu peminjamannya P-nya besar atau barangnya B-nya besar, ini tidak perlu. Jadi ini untuk mengefektifkan kalimat saja seperti itu.
Nah, sekarang kita kembali ke contoh surat yang kalian kirimkan pada saya nih ya, bentuknya seperti ini. Di sini saya yakin mungkin di sini ada kesalahan penulisan saja ya. Di sini penulisan tanda titik 2-nya tidak ditulis estetik. Lain kali mohon dicermati dan diperhatikan dengan benar. Tulisan titik 2 ini harus estetik sehingga surat ini menjadi resmi gitu. Kemudian penulisan perihal itu tulis hal saja sih, ini tidak perlu memakai imbuhan ya. Jadi tulis hal saja, dan untuk penulisan undangan pemateri ini juga tidak perlu memakai underline seperti ini. Tulis saja undangan pemateri, dan penulisan undangan pemateri pun P-nya tidak perlu besar. Biasa saja karena ini menyatakan satu kalimat bukan judul. Seperti itu ya. Jadi yang benar ini saya tuliskan di bawah. Seperti ini yang benarnya. Jadi mohon untuk diperbaiki lagi untuk kedepannya seperti apa. Sekarang kita lanjut ke alamat surat. Nah, dalam penulisan alamat surat pun kita memiliki dua macam bentuk nih. Yang pertama, alamat yang ditulis di sebelah kanan atas di bawah tanggal surat. Atau yang kedua, ada alamat yang ditulis di sebelah kiri atas di bawah bagian hal atau sebelum salam pembuka. Nah, yang kedua ini adalah yang paling umum ya, biasa digunakan oleh kita semua atau di beberapa organisasi. Jadi kita pakai yang memang sering kita gunakan saja gitu. Jadi kita perbaiki sedikit saja supaya tidak membingungkan kita juga. Nah, selanjutnya kalian harus memperhatikan hal-hal berikut nih dalam penulisan alamat surat. Yang pertama, penulisan nama penerima harus cermat dan lengkap sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Jadi nama penerima tuliskan nama lengkapnya gitu, jangan sampai salah. Jika kalian ingin menulisnya menggunakan gelarnya, ya silahkan tulis dengan gelarnya, tetapi hilangkan variabel-variabel kata-kata sapaan seperti itu. Nanti saya akan jelaskan contohnya seperti apa ya di penjelasan selanjutnya. Lalu yang kedua, nama diri penerima surat diawali huruf kapital pada setiap unsurnya. Ingat, dalam penulisan nama itu harus menggunakan huruf kapital. Dan jangan pernah menggunakan huruf kapital seluruhnya. Misalnya nama saya Asri Nurhanisa Dewi dan semua huruf namanya itu ditulis kapital, itu jangan sampai. Tetapi huruf depannya saja yang kapital. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, penulisan alamat penerima surat juga harus cermat, lengkap, dan informatif. Nah, ini adalah PR kalian nih saat kalian ingin mengundang pemateri ataupun ingin mengundang siapapun gitu dalam seminar, acara apapun. Jika kalian mengetahui alamat tinggal dia di mana, tuliskan saja alamat lengkapnya. Jangan tulis di tempat, karena itu tidak bermakna apa-apa di tempat. Tetapi jika kalian tidak mengetahui alamatnya ada di mana gitu, alamat lengkapnya ada di mana, tulis saja. Misalnya kalian ingin mengundang Ibu Nunung misalnya menjadi pemateri. Jika kalian tahu alamat lengkapnya, tulis alamat lengkapnya. Tetapi jika tidak tahu, tulis saja Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung. Cukup sampai situ, tidak perlu ditulis di tempat. Ya, hilangkan kebiasaan itu. Lalu selanjutnya, penulisan yang terhormat ditulis dengan huruf awal kapital disertai tanda titik singkatan itu. Jadi ITH titik itu harus perlu ya. Jadi titik di sini bukan sebagai penanda akhir kalimat, tapi sebagai penanda bahwa itu merupakan kata singkatan. Seperti itu. Kemudian yang kelima ya, penggunaan kata kepada sebelum yang terhormat itu tidak diperlukan. Karena kepada itu kan merupakan kata depan ya, jadi tidak perlu memakai kata kepada, langsung saja yang terhormat. Hilangkan kebiasaan itu, kan itu akan menyalahi aturan. Selanjutnya, kata sapaan seperti ibu, bapak, saudara digunakan pada alamat surat sebelum nama penerima surat. Nah, jika kalian ingin menuliskan alamat suratnya itu misalnya untuk Bu Nunung nih misalnya, tulis Ibu Nunung dan nama lengkapnya apa gitu, seperti itu. Tetapi tidak perlu disertai dengan gelarnya jika kalian ingin memilih kata ibu. Tetapi jika kalian ingin memakai gelar dalam suratnya tersebut, kata ibunya dihilangkan saja. Langsung saja Dr. Haji Nunung bla bla bla, seperti itu gitu ya. Jadi itu akan memudahkan kalian. Nah, di sini penjelasannya ada di yang kedua ya. Jika akan menggunakan kata bapak atau ibu, harap ditulis penuh tanpa singkatan apapun dan tanpa tanda baca apapun, kecuali penggunaan kata saudara yang bisa disingkat menjadi SDR, diikuti dengan tanda titik. Hanya saudara saja yang bisa disingkat, tapi bapak dan ibu tidak perlu disingkat. Bapak jadi BPK misalnya gitu, jangan.
Kemudian, nah ini penjelasannya. Jika nama orang yang dituju bergelar akademik sebelum namanya seperti doktor atau dokter, insinyur, dokterandes, atau memiliki pangkat seperti kapten atau kolonel, kata sapaan seperti bapak, ibu, dan saudara itu tidak perlu digunakan lagi, hilangkan saja gitu. Karena dengan menulis gelar akademik itu sudah penghormatan tinggi bagi orang tersebut, jadi tidak perlu memakai kata bapak, ibu, atau saudara lagi gitu. Langsung saja tulis gelarnya seperti itu. Kemudian yang keempat, kata jalan pada alamat surat tidak perlu disingkat, tetapi harus ditulis penuh. Ingat ya, jalan itu jangan disingkat jadi JLN. Tetapi huruf awalnya harus kapital, tanpa tanda baca titik atau titik 2 pada akhir kata tersebut. Ingat itu. Kemudian yang terakhir, penggunaan kata di tempat, tadi sudah saya jelaskan ya, sangatlah tidak tepat. Jika tidak mengetahui alamat penerima surat, bisa menggantinya dengan opsi lain, seperti itu. Nanti contohnya akan saya berikan, itu berdasarkan surat yang pernah kalian buat atau yang pernah kalian kirimkan ke saya ya kemarin. Jadi ini mungkin jika melihat teorinya kalian akan bingung karena gimana nih gitu. Jadi langsung saja kita ke praktisnya, teknisnya seperti apa, kita lihat ke contoh surat berikut. Nah, ini adalah contoh surat yang pernah kalian kirimkan ke saya, ataupun kalian juga sempat mengirimkan email surat-surat yang pernah kalian buat ya kepada siapapun itu. Nah, di sini saya akan mulai menganalisis. Untuk alamat surat yang diberikan kepada saya terlebih dahulu. Pertama, di sini kalian masih menulis kata kepada. Yang terhormat Ibu Asri Nurhanisa Dewi, dan ada gelar lagi gitu. Ini membuat kalimat ini tidak efektif. Dan ditambah lagi ada kata di tempat. Ini sudah salah untuk penulisannya saja. Nah, jika kalian tidak mengetahui alamat saya di sini, kalian tuliskan saja langsung yang terhormat Asri Nurhanisa Dewi MPD. Tetapi jika kalian ingin menggunakan ibu, gelarnya hilangkan saja. Yang terhormat Ibu Asri Nurhanisa Dewi, cukup sampai situ. Nah, jika kalian tidak mengetahui alamat saya, tulis saja langsung dosen Universitas Islam Bandung di Bandung, seperti itu ya. Nah, mengapa ini ada kata Bandung 2 kali? Karena Universitas Islam Bandung di sini kan sudah menjadi sebuah nama ya. Jadi bukan sebuah nama bukan tempat gitu. Karena kata Bandung di sini kan maksudnya keterangan tempat. Nah, Universitas Islam Bandung di sini kan nama atau brand dari suatu instansi seperti itu. Jadi ini dituliskan saja, dan Bandungnya juga dituliskan karena memang saya ada di Bandung, seperti itu. Dan jika kalian buntu gitu, saya tidak tahu saya ini siapa, langsung saja tulis saja Bandung seperti ini. Nah, lalu yang kedua, ini adalah alamat yang dikirimkan kepada yang terhormat pengurus DAM FEB Unisba di tempat gitu. Ini juga masih ada kata kepada, dan penulisan pengurus DAM FEB Unisba-nya juga masih disatukan seperti itu. Seharusnya yang benar seperti ini ya, yang terhormat titik pengurus, baru di bawah itu nama instansinya. Nah, seharusnya DAM-nya itu dijelaskan DAM itu apa ya di sini. Misalnya karena saya tidak tahu nih singkatannya apa, harusnya tulis di sini DAM-nya singkatannya apa, baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis, baru Universitas Islam Bandung. Seperti itu ya yang benarnya. Nah, semoga sampai sini kalian masih paham. Nah, selanjutnya kita masuk ke penulisan salam ya. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, dalam penulisan surat itu terdapat 2 buah salam, yaitu salam pembuka dan salam penutup. Nah, salam pembuka ini lazim biasanya ditulis di sebelah kiri di bawah alamat surat ya. Sedangkan salam penutup itu lazim ditulis di sebelah kanan bawah, seperti itu. Nah, salam pembuka yang lazim digunakan di Indonesia nih ya, yaitu penggunaan kata dengan hormat dengan ketentuan sebagai berikut. Huruf pertama adalah kata dengan pada ungkapan salam ditulis dengan huruf kapital, jadi dengannya D-nya harus besar. Kemudian huruf pertama pada kata hormat di ungkapan salam itu ditulis dengan huruf kecil, jadi tidak perlu H-nya ikut besar, seperti itu. Lalu yang ketiga, pada akhir ungkapan salam dibubuhkan tanda koma. Ingat, tanda koma bukan tanda titik, tanda seru atau titik 2. Jadi dengan hormat koma, seperti itu contohnya sudah bisa kalian lihat. Nah, kita pun memiliki salam pembuka yang bersifat khusus ya. Di sini seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau salam pramuka, merdeka nih seperti contohnya yang bisa kalian lihat. Nah, penulisan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang benar itu adalah Assalamualaikum
karena ini merupakan singkatan. Jadi jangan pernah nulis WRWB lagi karena itu salah dan menyalahi aturan. Yang dianjurkan oleh Badan Bahasa itu adalah Assalamualaikum W titik. Jadi coba kalian mulai perbaiki lagi untuk penulisan salam yang benar itu adalah seperti ini. Jika ada dosen yang menanyakan ataupun pihak yang menanyakan mengapa ditulisnya seperti ini, kalian tinggal bilang bahwa kalian sudah mengikuti panduan penulisan surat yang baik dan benar dari Badan Bahasa, seperti itu. Nah, kita lanjut ke salam penutup ya. Nah, di sini salam penutup yang lazim digunakan adalah ungkapan hormat kami, hormat saya, salam takzim, dan wassalam, yaitu biasanya lazim sekali kita gunakan. Nah, ketentuannya seperti berikut. Yang pertama, huruf pertama kata hormat kami, hormat saya, salam takzim, dan wassalam itu ditulis dengan huruf kapital. Tetapi kata selanjutnya tidak perlu ditulis kapital lagi. Jadi pada akhir salam penutup dibubuhkan tanda koma, bukan tanda baca. Contohnya nih, saya sudah tuliskan hormat kami, koma, hormat saya, koma, salam takzim, koma, wassalam, koma, seperti itu. Nah, ini merupakan contoh penulisan salam yang kalian tuliskan pada surat yang dikirimkan kepada saya ya. Nah, di sini penulisannya Assalamualaikum WR.WB. Ini masih belum efektif gitu. Kalian ubah nanti ke depannya jadi Assalamualaikum W. seperti itu saja. Kemudian yang terakhir Wassalamualaikum WB ditulis wassalam saja juga sudah cukup kok sampai situ. Nah, sekarang kita lanjut ke isi surat ya. Nah, untuk penjelasannya sendiri, secara garis besar, isi surat itu terbagi menjadi 3 bagian. Kalian sudah tahu lah ya, di situ ada paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Nah, paragraf pembuka di sini adalah mengantarkan isi surat yang akan diberitahukan, itu adalah perannya gitu. Biasanya berisikan pemberitahuan, pertanyaan, pernyataan, ataupun permintaan. Nah, ini contohnya nih, misalnya kami ingin memberitahukan kepada saudara bahwa titik-titik gitu. Terus salah satu kegiatan proyek penelitian adalah meneliti dampak COVID-19 pada ekonomi. Baru di situ ada tulisan sehubungan dengan itu. Nah, di sini saya itu sering menemukan bagian pembuka surat yang seperti ini. Sehubungan dengan, contohnya seperti ini ya, sehubungan dengan kegiatan proyek penelitian meneliti dampak COVID-19, misalnya seperti itu gitu. Sehubungan dengan itu ada di awal kalimat. Nah, itu salah karena sehubungan itu mengacu kemana gitu, sudah ada di awal kalimat tetapi tidak ada penjelasan sebelumnya. Nah, kalimat itu menjadi salah. Dan jika kalian akan memilih diksi sehubungan dengan itu, tolong jelaskan dulu kalimat sebelumnya seperti apa. Ini contohnya sudah saya jelaskan. Nah, di sini salah satu kegiatan proyek penelitian adalah meneliti dampak COVID-19 pada ekonomi. Nah, di sini baru kalian bisa menuliskan kata sehubungan dengan itu, karena sehubungan dengan itunya itu merujuk ke kalimat sebelumnya, seperti itu. Jadi membuat pembukaan kalimat itu menjadi lebih jelas, lebih efektif, seperti itu ya. Jadi jangan sampai salah lagi. Kemudian yang ketiga, ini ada contoh lain nih. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis akan menyelenggarakan seminar UMKM pada tanggal 15 sampai 16 Juli 2020 di Gedung Utama Jalan Taman Sari nomor 1 Bandung. Lalu, itu kan ada penjelasan di awal, baru di situ kalian menuliskan oleh karena itu kami bermaksud untuk mengundang saudara atau dan lain sebagainya, seperti itu kan. Jadi ada penjelasan dulu di awal, baru meskipun kita bisa memahami gitu dengan penulisan surat yang tiba-tiba diawali dengan sehubungan dengan itu, tapi kan secara aturan itu tidak benar gitu, karena kan kita harus bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, seperti yang ada tertera di Sumpah Pemuda tuh di poin yang ketiga, seperti itu. Jadi jangan sampai salah lagi. Nah, ini juga ada paragraf pembuka yang berisi balasan atau jawaban dari surat yang pernah dikirimkan oleh orang lain atau instansi lain kepada organisasi kita nih contohnya. Nah, cara menjawabnya seperti ini, bisa kalian lihat. Yang pertama, pertanyaan saudara yang tertera pada surat saudara tanggal sekian nomor sekian akan kami jawab sebagai berikut. Nah, itu sudah benar. Kemudian juga kalian bisa menjawab surat Anda telah kami terima. Lalu yang ketiga, sesuai dengan permintaan saudara dalam surat ini, jadi dijelaskan dulu gitu sebelumnya maksudnya apa. Jadi jangan tiba-tiba
berkenaan dengan surat saudara pada tanggal bla 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 itu berkenaan apa gitu. Itu tiba-tiba ada kata kerja berkenaan di situ tanpa ada subjeknya seperti itu. Jadi hati-hati dalam pemilihan kata. Jadi lebih baik jelaskan dulu maksudnya seperti apa dan lihat kalimatnya seperti apa, mana subjeknya, mana predikatnya, jangan sampai salah lagi seperti itu. Kemudian kita masuk ke paragraf isi ya. Nah, dalam paragraf isi ini dikemukakan hal yang perlu disampaikan kepada penerima surat. Namun isi suratnya harus singkat, lugas, dan jelas. Jadi ingat ya, kalau paragraf isi jangan bertele-tele, langsung saja ke maksud dan tujuannya seperti apa. Seperti itu. Nah, langsung kita masuk ke paragraf penutup pada bagian isi suratnya. Nah, paragraf penutup ini merupakan simpulan dan kunci dari isi surat. Di samping itu, paragraf penutup juga berisi harapan penulis atau berisi ucapan terima kasih kepada penerima surat. Nah, yang sering saya lihat di dalam penulisan surat di paragraf penutup itu adalah atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Nya itu tidak jelas merujuk kemana gitu. Jadi harap diubah katanya itu menjadi saudara ataupun bapak ataupun ibu gitu. Itu kan lebih jelas dimaksudkan untuk siapa gitu, perhatian siapa, ucapan terima kasih untuk siapa, seperti itu. Jadi lebih jelas subjeknya itu siapa. Jadi tolong diubah. Jadi atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih, atau atas perhatian dan kerjasama bapak yang baik selama ini kami ucapkan terima kasih. Nah, itu lebih benar gitu. Nya itu merujuk ke siapa. Kalau misalnya kalian menulisnya itu tidak jelas merujuk ke siapa, seperti itu. Nah, lanjut kita masuk ke isi surat yang kalian kirimkan kepada saya ya di sini. Nah, sekali lagi saya tekankan di sini, saya tidak ada bermaksud untuk menyalah-nyalahi kalian, karena di sini juga kita sama-sama belajar ya untuk mengikuti aturan yang sudah ada. Mungkin sebelumnya kita sama-sama belum tahu, sekarang sudah tahu, jadi coba kita perbaiki lagi. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri isi surat yang sudah saya perbaiki untuk kedepannya jikalau kalian akan menulis surat lagi. Coba untuk diubah, jangan menulis teriring salam dan doa di awal itu. Karena kenapa? Subjeknya tidak ada dan tiba-tiba langsung teriring salam dan doa. Siapa nih yang mengiringkan salam dan doanya itu gitu, kan tidak ada subjeknya. Nah, coba diubah kalimatnya menjadi salam dan doa kami ucapkan gitu. Semoga Allah Subhanahu wa taala bla bla bla, seperti itu gitu. Nah, coba diubah kalimatnya menjadi seperti ini. Nah, di sini juga saya tekankan untuk penulisan nama Allah Subhanahu wa taala itu bukan seperti ini ya. Kalau secara ejaan bahasa Indonesia, tetapi yang benar itu S-nya besar, tetapi WT-nya kecil. Tidak semuanya besar. Kenapa? Karena ini merupakan satu kesatuan dan untuk Tuhan yang Esa gitu. Jadi coba diubah S-nya saja yang besar tapi WT-nya kecil. Ini sudah aturan yang diberikan atau ada dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, seperti itu. Kemudian penulisan hidayahnya sudah benar, katanya mengacu pada Tuhan, jadi N harus besar dan benar, diberi tanda hubung. Lalu penulisan amin di sini, sebenarnya amin di sini sudah betul dengan huruf miring dalam tulisan Arab. Mungkin ini maksudnya ingin diterjemahkan, dituliskan dalam huruf Latin gitu dari bahasa Arab, yang benarnya itu adalah amin seperti ini. Tetapi kita juga sudah memiliki padanannya dalam bahasa Indonesia. Jika kalian ingin menggunakan bahasa Indonesia, tulis amin seperti ini saja gitu, tidak perlu seperti ini jika kalian ingin menulisnya bahasa Indonesia. Tetapi jika kalian ingin tetap menulisnya dalam bahasa Arab seperti ini juga tidak apa-apa, hanya benar harus dimiringkan. Jadi ini sudah benar. Lalu nah, ini juga ada kesalahan. Ini tiba-tiba ada kata sehubungan dengan akan dilaksanakannya. Ini sehubungan apa nih gitu, tidak, kalimat sebelumnya aja tidak menjelaskan apapun. Apakah kalimat sebelumnya berhubungan dengan teriring salam doa dan doa semoga Allah? Ini kan tidak nyambung dengan kalimat setelahnya gitu. Jadi tolong diubah kalimatnya menjadi seperti ini, sudah saya perbaiki. Nah, kalian bisa lihat ya di sini. Kemudian untuk hari dan tanggal juga di sini seharusnya tidak memakai garis miring, pakai koma saja, hari koma tanggal. Lalu penulisannya seperti ini yang lebih benar, waktu kondisional. Nah, supaya apa ya istilahnya, mengefektifkan kalimat gitu, jika mumpung di sini sudah ada yang diberi pendetailan kata-kata kalimat yang detail seperti ini, ganti saja kata-kata ini dalam bentuk poin juga seperti ini. Jadi tema titik 2 kesekretariatan, lanjut aja seperti itu. Jadi langsung ke pembahasan.
sebagaimana penjelasan materinya telah dijelaskan dalam term of reference yang terlampir. Lalu yang terakhir, ingat jangan menggunakan katanya ya di sini. Nah, di sini masih ada katanya, jadi harus diganti. Jadi demikian surat undangan ini kami sampaikan atas dukungan dan partisipasi Ibu. Kali ini merujuk kepada saya ya. Kami ucapkan terima kasih. Nah, ini yang benarnya sudah saya coba perbaiki. Jadi untuk kedepannya, jika kalian ingin berkirim surat lagi nih kepada siapapun itu, coba untuk lebih diperbaiki lagi. Nah, selanjutnya ini adalah nama pengirim ya. Nah, ini ada beberapa penjelasannya. Nama pengirim surat itu ditulis di bawah tanda tangan atau di bawah salam penutup. Nah, tanda tangan juga diperlukan sebagai bukti keabsahan surat dinas tersebut. Jadi harus ada tanda tangannya. Ingat, jangan sampai tidak ada tanda tangan. Seperti itu. Nah, dalam penulisan nama pengirim juga kalian harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, penulisan nama tidak perlu menggunakan huruf kapital seluruhnya, tetapi hanya huruf pertama dari setiap unsur ditulis kapital saja. Ingatlah, penulisan nama juga kalian sudah tahu, kalian sudah mahasiswa, saat menulis nama itu harus ditulis dengan huruf kapital di awal katanya saja, di awal hurufnya saja. Seperti itu. Kemudian yang kedua, nama tidak perlu ditulis di dalam kurung, jadi tidak perlulah dikurung-kurung gitu, dan tidak perlu digarisbawahi. Dan juga tidak perlu diakhiri dengan tanda titik, kecuali namanya itu disingkat. Seperti yang contohnya, misalnya namanya seperti ini ya, M. Irsyad Hidayat R. Nah, karena R-nya ini adalah singkatan, jadi tidak apa-apa ditulis titik, tetapi tidak perlu menulis titik untuk nama yang sudah ditulis lengkap gitu, seperti itu. Kemudian yang ketiga, nama jabatan dapat dicantumkan di bawah nama pengirim. Jadi ini opsi saja, kalian bisa menulisnya seperti apa. Ini contohnya, misalnya kalian akan menulis pengirimnya itu Dr. Nunung Nurhayati SEMSI, di bawahnya dekan, juga tidak apa-apa, seperti itu juga. Atau jika kalian mau menuliskan jabatannya di atas juga jabatan tanda tangan baru nama juga itu tidak apa-apa. Contohnya seperti ini. Dekan, lalu di sini saya ada tanda tangan, baru nama, lalu NIP. NIP-nya itu tidak perlu memakai tanda titik 2 atau tidak perlu memakai koma atau tidak perlu memakai titik apapun lagi, langsung saja tulis seperti itu. Nah, ini adalah contoh nama pengirim yang dikirimkan di surat saya ya. Nah, di sini setelah jabatan itu harus diikuti koma. Nih, misalnya ketua umum, koma siapa, sekretaris umum, koma siapa. Kemudian penulisan nama tidak perlu bergaris bawahi. Ini masih bergaris bawah ya. Ini masih salah. Kemudian penulisan NPM tidak perlu disertai dengan titik 2. Ini masih salah. Jadi langsung saja tulis, tidak perlu memakai titik 2 lagi untuk kedepannya. Nah, yang terakhir, tembusan surat. Nah, kata tembusan ini ditulis dengan huruf awal kapital. Tembusan, T-nya besar ya. Kemudian yang kedua, diletakkan di sebelah kiri pada bagian kaki surat, lurus dengan bagian nomor, lampiran, dan hal. Nah, tulisan tembusan juga diikuti tanda titik 2, tanpa digarisbawahi apapun. Nah, sebelumnya coba kalian perhatikan hal-hal berikut. Nah, jika pihak yang diberi tembusan lebih dari 1 diberi nomor urut sesuai dengan jenjang jabatannya pada instansi tersebut. Jadi tulis dari yang jenjang jabatannya lebih tinggi baru ke bawah gitu, seperti itu. Nah, jika pihak yang diberi tembusan hanya 1, tidak perlu diberi nomor. Jadi kalau misalnya tembusannya kalian menulis surat hanya untuk dekan saja, tidak perlu diberi nomor 1 titik apa gitu, tidak perlu, langsung saja tulis. Nah, kemudian yang kedua, pihak yang diberi tembusan hendaklah nama jabatan atau nama orang, bukan nama kantor atau nama instansinya gitu, seperti itu. Kemudian yang ketiga, dalam tembusan tidak perlu digunakan ungkapan kepada yang terhormat atau yang terhormat gitu, langsung saja tulis jabatannya atau nama orang tersebut, seperti itu. Kemudian yang keempat, di belakang nama yang diberi tembusan tidak perlu diberi ungkapan untuk perhatian atau untuk menjadi perhatian atau sebagai laporan atau ungkapan lain yang mengikat gitu, itu tidak perlu. Jadi langsung saja, tidak usah bertele-tele gitu intinya. Kemudian yang kelima, dalam tembusan tidak perlu dicantumkan tulisan arsip atau pertinggal, karena setiap surat dinas itu harus memiliki arsipnya tersendiri. Pokoknya kalian itu sebagai seorang sekretaris pun harus bisa mengarsip surat-surat ya, berdasarkan nomor-nomor yang
surat-surat yang masuk ataupun nomor-nomor surat yang keluar. Seperti itu bisa kalian susun. Ya, saya yakin kalau untuk pengarsipan juga mungkin kalian sudah tahu ya pedomannya seperti apa gitu. Nah, ini ada contohnya tembusan, misalnya hanya satu nih tembusannya, langsung saja tulis dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tetapi jika tembusannya lebih dari satu, kalian akan mengirimkan surat ini dan beri tembusan kepada 4 jajaran. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ketua Program Studi Manajemen, Ilmu Ekonomi, Akuntansi, seperti itu gitu ya. Jadi lihat dari yang nomor 1 itu biasanya yang urutannya yang paling tinggi atau jabatannya paling tinggi, seperti itu. Nah, karena di surat yang kalian berikan itu tidak ada tembusan, jadi saya tidak bisa memberikan contohnya. Hanya saja sekarang kalian sudah mengetahui gambarannya seperti apa gitu ya, untuk penulisan surat yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, bagaimana? Pusing? Tapi semoga ini bisa membantu kalian supaya bisa mengasah skill korespondensi kalian lagi untuk kedepannya. Jadi jangan lupa tadi pesan saya untuk menulis notulensi kalian ya, hasil notulensi kalian jangan lupa untuk difotokan dan nanti kirimkan ke saya. Saya harap kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa untuk terus belajar, jangan malas untuk terus mempelajari bahasa, karena bagaimanapun tugas sekretaris itu tidak jauh dari urusan kebahasaan. Jadi cukup sekian materi dari saya. Mungkin ini durasinya sangat panjang sekali ya, tapi saya harap semoga kalian bisa mendapatkan benang merah atau inti dari materi yang sudah saya sampaikan hari ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.